Dalam seri ke-125 ini didukung oleh para pemain Edi Juni sebagai Ki Jarupi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Francisca sebagai Mandrasi, Sunario sebagai Ki Sadana, Eli Panca sebagai Nyai Sadana, Eli Kusdiah sebagai Nyai Jarupi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kau ingin berkenalan dengan... baiknya kau berkenalan dengan saudagar kedelai yang kaya raya. Dengar baik-baik. Nabi, ya. Kalau tidak salah, Jarupi artinya bagian paling bawah. Pantas sekali kelakuan. Itu nama membawa. Aku sudah sering. Baiklah. Oh, Sekoro Geni. Iya. Baik. Rupanya dia seorang gadis pemalu. Mandrasi. Namanya Mandrasi. Baiklah. Aku ingin bertemu dengan Ki Sadana, orang tua gadis itu. Siapa tahu dia dapat memberiku keterangan tentang Arya Kamandanu. Mungkin ini rumah Ki Sadana. Nah, itu dia sumur batunya. Ya, jelas. Jelas ini rumah Ki Sadana. Tuan mencari siapa? Oh, apakah ini rumah Ki Sadana? Iya, saya Ki Buyut Sadana. Benar, Tuan. Ini rumah saya. Baru saja saya bertemu dengan Mandrasi, putri Ki Buyut. Di sana. Di tepi hutan sana. Iya, Mandrasi sudah menceritakannya kepada saya, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Tapi sayang sekali, Tuan harus segera pergi dari sini. Ada apa, Ki Buyut? Ya, kehadiran Tuan di rumah ini akan membawa bencana. Bencana apa? Saya tidak perlu menjelaskannya kepada Tuan. Kalau Tuan kasihan kepada kami, saya harap Tuan segera pergi. Tuan, apakah Tuan yang telah menolong anak gadis kami? Silakan Tuan, silakan masuk ke ruangan pendopo kami. Nyai, kita tidak bisa menerima kehadiran Tuan ini, Nyai. Oh, beliau telah menolong anak kita, Ki. Beliau telah menolong Mandrasi. Menolong apa, Nyai? Justru pertolongannya itu akan membawa bencana, Nyai. Apa kau tidak tahu watak Ki Jarupi itu? Kau tidak tahu siapa itu Gorupa, Nyai? Maafkan Tuan, maafkan atas sikap suami saya ini. Tidak apa, Nyai. Saya kira kalian berdua mempunyai persoalan yang kurang menyenangkan. Sudahlah, Tuan. Saya tidak bermaksud mengusir Tuan. Tapi sungguh, Tuan, kehadiran Tuan benar-benar akan membuat kami semuanya susah. Maaf, Tuan. Saya harus pergi ke ladang. Selesai berkata, Ki Buyut Sadana menyambar cangkul, kemudian pergi meninggalkan halaman rumahnya. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon pisang. Tuan, mari Tuan, silakan masuk. Ya, Nyai, suamimu mengatakan bahwa kehadiranku akan mengundang bencana di rumah ini. Biarlah nanti saya yang akan menghadapi suami saya. Kadangkala dia memang begitu. Saya tidak dapat menerima sikapnya. Marilah Tuan, nanti akan saya jelaskan persoalan apa sebenarnya yang kami hadapi sekarang ini. Mari Tuan, silahkan naik ke ruangan pendopo. Terima kasih, Nyai. Silakan minum Tuan. Dan ini ada sekedar makanan kecil. Terima kasih, Nyai. Ini anak gadis kami.
Namanya Mandrasi. Saya sudah mengenalnya. Anak gadis Nyai sepertinya seorang pemain. Iya. Tuan telah menolong saya. Maafkan sikap ayah saya, Tuan. Saya sangat menyesal atas sikap ayah saya. Sudahlah. Sekarang coba jelaskan. Mengapa pertolonganku justru bisa mengundang bencana di rumah kalian? Ada apa sebenarnya? Iya, kami senang sekali karena Tuan telah menyelamatkan anak gadis kami. Kami merasa sangat bersyukur karena Tuan telah menolong Mandrasi. Tapi setelah Tuan pergi nanti, kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi menimpa diri kami. Ki Jarupi pasti marah sekali karena Tuan telah menggagalkan niatnya, Tuan. Dia pasti akan datang kemari, Tuan. Begitu soalnya. Iya, Tuan. Sebenarnya kami takut Tuan datang ke rumah kami. Tapi kami merasa mempunyai kewajiban untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan. Siapa sebenarnya Ki Jarupi itu? Dia warga desa Kucara ini, Tuan. Iya. Dia tidak lebih dari seorang laki-laki tua yang tidak tahu diri. Dan istrinya banyak sekali, Tuan. Dia suka sekali mengawini daun-daun muda. Mungkin dia mempunyai kekayaan yang cukup besar untuk memanjakan keinginan-keinginannya. Oh, benar, Tuan. Dia seorang saudagar kedelai yang kaya raya. Tapi itulah, dia tidak boleh melihat seorang gadis cantik. Dia akan langsung menyukainya dan ingin mengawininya. Kelakuannya persis seekor ayam hutan. Betul, Tuan. Dia tidak pernah mengadakan sesaji. Dia juga tidak pernah mengikuti upacara keagamaan. Yang ada di kepalanya hanya gadis-gadis cantik. Itulah Ki Jarupi. Aku sudah bertemu dengan orang itu. Aku juga jijik melihat kelakuannya. Tuan, kami semua warga desa Kucara ini, terutama mereka yang mempunyai anak gadis cantik, tidak ada yang senang pada Ki Jarupi. Bahkan setiap saat mereka merasa khawatir. Mereka takut Ki Jarupi datang ke rumahnya dan merampas anak gadisnya. Apakah di desa Kucara ini tidak ada kepala desanya? Bagaimana sikap kepala desa? Kepala desa kami juga tidak berani, Tuan. Ki Jarupi mempunyai seorang anak laki-laki. Iya, Tuan. Namanya Gohrupa. Gohrupa? Lucu sekali namanya. Bukankah Gohrupa artinya perwujudan seekor lembu? Oh, benar, Tuan. Wajah anak Ki Jarupi itu memang mirip lembu. Gohrupa inilah sebenarnya yang ditakuti orang. Dia kejam dan buas. Dia tidak segan-segan memukul atau bahkan menganiaya orang. Tapi anehnya, Tuan, dia takut sekali sama Ki Jarupi. Ki Jarupi lalu memanfaatkan Gohrupa untuk memuaskan nafsunya. Setiap kali dia mendapat kesulitan memperoleh seorang gadis cantik, Gohrupa yang kemudian disuruh menyelesaikannya. Begitu. Sekarang saya sudah menjadi jelas duduk perkaranya. Ki Jarupi, Gohrupa. Baiklah. Saya kira saya akan tinggal di sini barang beberapa hari. Saya tidak akan pergi sebelum persoalan kalian selesai. Saya tidak akan meninggalkan kesusahan bagi kalian. Maksud Tuan, Tuan ingin tinggal di sini? Untuk sementara saja. Jika persoalan kalian dan Ki Jarupi sudah selesai, saya akan pergi. Kurang asam. Kalau kurang asam, ya ditambah asamnya, Ki. Biar kecut. Aku tidak main-main nih. Aku ini sedang marah. Kurang asam. Gara-gara orang asing itu, Mandrasi menjadi kabur. Baru kali ini aku gagal 20 seorang perawan cantik.
Orang asam. Mandrasi. Iya, Mandrasi. Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana maksudmu? Iya, Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana. Memangnya ada apa, Nyai? Loh, Ki. Kau ini kebangetan sekali. Mandrasi kan anak sahabat karibmu sendiri. Ki Buyut Sadana itu kan sahabat karibmu. Memangnya kenapa, Nyai? Kenapa? Apa aku tidak boleh mengawini anak gadis sahabat karibku sendiri? Sudah. Kau tidak usah ikut campur, Nyai. Gorupa. Mana Gorupa? Suruh dia datang kemari. Aku butuh bantuannya sekarang juga. Ki Jarupi, saudagar kedelai yang kaya raya itu marah-marah di depan istrinya. Dia marah karena niatnya berbuat tidak senonoh dengan Mandrasi digagalkan orang. Napasnya sampai tersengal-sengal saking kesalnya. Aduh. Kurang asam. Gara-gara orang itu, niatku gagal. Mandrasi kabur. Mandrasi anak Ki Buyut Sadana maksudmu? Iya, Mandrasi anak sahabat karibku itu. Memang ada apa, Nyai? Ampun. Kau ini keterlaluan sekali, Ki. Kau sampai hati mengambil anak gadis sahabatmu sendiri. Oh, Nyai. Mandrasi itu sekarang sudah menjadi perawan cantik. Bibirnya tipis mungil. Rambutnya panjang tergerai sampai ke pantat. Tubuhnya montok. Aku sendiri tidak menduga Ki Buyut Sadana mempunyai gadis cantik seperti itu, Nyai. Mandrasi itu dulu waktu masih kecil kan sering kau bopong-bopong. Iya, Nyai, iya. Dulu waktu masih kecil, dia sering ku gendong-gendong. Dulu waktu masih ingusan. Tapi sekarang kan lain, Nyai. Ampun, kok ada ya orang seperti itu? Lah itu kan sama dengan makan anak sendiri. Ya ampun, orang kok seperti ayam saja. Apa, Nyai? Apa katamu? Tidak. Aku seperti ayam katamu? Biar saja. Biar aku seperti ayam. Tapi ayam yang pintar cari duit. Daripada menjadi seekor kuda gagah. Untuk apa? Seekor kuda hanya bisa makan setelah dicambuk. Biar saja. Yang penting aku bisa menjadi orang kaya. Pandangan hidupku kan hanya sandang pangan. Jika hartaku berlimpah ruah, sekalipun orang ngomong seperti anjing menggonggong, sekalipun orang membuatku menjadi bahan perguncingan, tapi tetap saja aku bisa memperoleh apa yang aku inginkan, Nyai. Itulah kemenangannya menjadi orang kaya, Nyai. Kau sendiri bagaimana? Berani kau melawan aku? Nanti ku pecat menjadi istri baru. Kau tahu rasa? Oh, jangan, Ki, jangan. Aku jangan dipecat menjadi istrimu. Aku kan sudah terima nasib. Kalau begitu ya sudah. Jangan banyak ngomong. Memang enak menjadi orang kaya. Hanya rembulan dan matahari yang tidak bisa kubeli. Semuanya bisa. Mandrasi, anak gadis Ki Buyut Sadana itu, akhirnya juga pasti akan bisa ku dekap-dekap, ku peluk-peluk, dan ku ciumi sebuah hatiku. Ada apa, Ki? Ada apa? Kok hidungmu mengendus-ngendus begitu, Ki?
Tidak, Nyai, tidak. Aku hanya membayang-bayangkan saja. Seandainya Mandrasi sudah menjadi istriku. Wah, bagaimana, Nyai? Apa kau ikut merasa senang? Apa kau ikut merasa bahagia? Ya ampun, Ki. Sampai kapan kau akan berhenti mengawini perawan-perawan cantik? Sudah berpuluh-puluh perawan kau bawa ke rumah ini. Ada yang hanya 3 hari, lalu kau usir lagi. Ada yang sampai 1 bulan. Dan ada yang 3 bulan kau suruh pergi. Kau ini punya kesenangan, kok aneh sekali. Apa kau tidak sadar bahwa usiamu semakin tua? Nasihat ya? Petua ya? Aku tidak butuh nasihat siapa-siapa. Tahu, aku sudah cukup merasa senang dengan apa yang kuperoleh sekarang ini. Kalau kau bisa menjadi orang kaya dan kekayaanmu melebihi kekayaanku, barulah kau boleh memberi aku nasihat-nasihat. Aki, kau ini seperti Prabu Jayanegara saja. Nah. Tepat sekali, Nyai. Tepat sekali perkataanmu itu. Aku seperti Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara mengumpulkan wanita-wanita persembahan untuk kelangenan. Dan aku, Ki Jarupi, tidak mau kalah. Pokoknya sisa-sisa hidupku akan kuisi dengan barisan perawan-perawan cantik, Nyai. Kau jangan iri ya, Nyai. Senang atau tidak senang, kau harus senang. Loh. Aku tidak melihat Gorupa. Di mana dia, Nyai? Mana aku tahu, Ki. Cepat cari dia, Nyai. Suruh pulang. Sekarang juga aku membutuhkan bantuannya, Nyai. Gohrupa adalah seorang laki-laki berbadan tinggi tegap, kekar dan perkasa. Hanya sayang sekali wajahnya tidak tampan. Bahkan wajahnya mirip wajah seekor lembu. Gohrupa adalah anak laki-laki Ki Jarupih dengan istrinya yang pertama. Waktu itu Gohrupa sedang berada di tengah ladang. Seorang pemuda desa jongkok di hadapannya. Nampaknya Gohrupa sedang marah-marah. Hei, ayo, ngaku saja. Berapa karung kedelai yang sudah kau curi? Ampun Gorupa. Hanya sedikit. Berani sekali kau mencuri tanaman kedelaiku. Ampun. Sekarang rasakan kepalan tanganku ini. Aduh. Ampun Gorupa. Aku tidak berani lagi mencuri. Aku menyesal sekali, Gorupa. Kamu harus dibuat kapok. Aduh. Kamu mau tanganmu kupatah-patahkan? Jangan Gorupa. Aku sudah kapok. Aku benar-benar kapok, Gorupa. Aku tidak akan lagi berani mencuri tanaman kedelaimu, Gorupa. Aku tidak percaya. Sungguh. Aku benar-benar sudah jerah. Aku menyesal sekali, Gorupa. Sungguh, Gorupa. Aku tidak akan berani lagi mencuri. Sungguh, Gorupa. Aku tidak akan berani lagi. Baik. Aku akan mengampuni kesalahanmu. Tapi sebelumnya, kau harus berlutut dulu di hadapanku. Ayo, berlutut. Aku akan berlutut di hadapanmu. Ampun. Aduh. Ampun, Gorupa. Aduh. Sana, cepat pergi. Iya. Awas. Berani sekali lagi mencuri tanaman kedelaiku, kubunuh kau. Iya, baik Gorupa. Baik. Aku akan pergi. Pemuda desa Kucara itu akhirnya pergi. Dia berjalan di sepanjang tanaman kedelai sambil merintih-rintih kesakitan. Wajahnya pengap, mulutnya berdarah. Gohrupa nampak puas. Siapa itu Gohrupa? Bibi. Itu, Bi. Dia telah mencuri tanaman kedelaiku. Baru saja aku menghajarnya sampai babak belur.
banyak yang dicurinya. Ya, ada 2 karung, Bi. Tapi sudah dikembalikan lagi. Kau dipanggil bapakmu. Biasa, adat bapakmu kambuh lagi kau rupa. Aku tahu, Bi. Ayo kita pulang. Duduklah, Gorupa. Duduklah, anakku. Benarkah kau ini anakku? Kalau bukan anakmu, lalu aku ini anak siapa? Tidak usah melotot, Gorupa. Kualat kamu nanti kalau berani melotot sama orang tua. Ada apa, Pak? Ada gadis cantik lagi? Jangan begitu. Kau juga harus memandang siapa orang tuamu ini. Aku jadi malu. Kok malu-malu segala, Ki? Bukankah kau sudah melakukannya? Semua orang sudah tahu siapa Ki Jarupi. Sudah tidak aneh lagi kok, Ki. Dengar, Gorupa. Ibu tirimu itu memang cerewet. Cerewet. Dulu dia juga cantik. Tapi sekarang, karena pipinya sudah agak gembur, jadinya ya begitu. Tidak cantik lagi. Hilang cantiknya, tinggal cerewetnya. Jadi, aku sudah tidak terpakai lagi di rumah ini. Loh. Siapa yang berkata begitu, Nyai? Terpakai. Kau masih tetap terpakai. Kau bisa masak di rumah ini. Kau bisa mengatur daganganku. Kau bisa membantu aku. Sudahlah, Pak. Ada apa kau memanggil aku? Dengar, Gorupa. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Iya kan? Popopolah anak keprata. Artinya kalau bapaknya ingin kawin, anaknya ikut repot. Benar, Nyai. Benar. Memang harus begitu. Setiap anak harus berbakti kepada orang tua. Harus mau membantu orang tuanya dalam menyelesaikan kesulitan. Seorang anak tidak boleh membantah. Tidak boleh berkata tidak. Harus tetap nurut. Apapun yang dikatakan orang tuanya harus diturut. Itulah suarganya orang tua. Kalau anak berani membantah, membangkang, tidak menurut, semau-maunya sendiri, itulah neraka bagi orang tua. Tapi ingat, Gorupa, kalau sampai kau berani membantah orang tuamu ini, celaka. Hidupmu pasti akan celaka. Mau percaya atau tidak, kau akan... Langsung saja, Pak. Siapa nama gadis itu? Namanya Mandrasi. Siapa orang tuanya? Dan di mana rumahnya? Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana. Rumahnya di sana. Di ujung desa Kucara ini. Yang ada sumur batunya. Sekarang juga aku akan ke sana. Aku pergi dulu, Pak. Hebat sekali. Hebat anakku si Gorupa. Aku bangga sekali mempunyai anak seperti dia. Kau juga harus bangga, Nyai. Sekalipun kau hanya ibu tirinya. Gorupa itu menurut sekali sama perkataanmu. Saking menurutnya, dia seperti benar-benar seekor lembu. Dia sudah seringkali membantuku mengatasi kesulitan-kesulitan. Kalau tidak salah hitung, sampai sekarang ini, Gorupa sudah mengawinkanmu sampai 17 kali. Aku sendiri tidak pernah menghitungnya, Nyai. Memang aneh sekali, Ki. Apa kau tidak pernah berpikir bahwa Gorupa sendiri ingin kawin? Loh. Aku kan tidak melarang dia kawin, Nyai. Kawin saja. Pilih mana gadis yang paling cantik.
Aku yang akan menanggung ongkos perkawinannya, Nyai. Mungkin dia tidak sempat memikirkan punya seorang istri, karena selalu dituntut mengurusi bapaknya. Oh, harus, Nyai. Itu harus. Dia harus melayani aku, orang tuanya. Untuk apa punya anak kalau dia tidak mau melayani orang tua? Berbakti. Anak harus berbakti pada orang tua. Itulah ajaran para leluhur. Kalau ada orang berani melanggarnya, akan kualat, akan terkutuk, hidupnya akan menderita selama-lamanya. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi Nyai harus percaya. Sudahlah, Ki. Tertawamu itu membuat hatiku menjadi sumpah. Kalau yang ini sumpah tidak, Nyai? Oh, ya tidak, Ki. Tentu saja tidak. Kalau melihat ini, Nyai, terimalah. Ada 100 keping uang perak. Belanja ke pasar. Belilah barang-barang yang mahal harganya. Dan jangan lupa membeli pakaian untuk calon istriku, Mandrasi. Ayo, cepat, Nyai. Jangan mengecewakan suamimu ini. Sendika, Gusti. Sementara itu, Goh Rupa berjalan dengan langkah-langkah besar di jalan-jalan desa Kucara. Tak seorang pun berani mengganggunya. Goh Rupa terus melangkah menyusuri pematang-pematang sawah. Tak lama kemudian dia melihat Ki Buyut Sadana sedang bekerja di ladang, mengurus tanaman-tanamannya. Goh Rupa segera menghampirinya. Kau, Goh Rupa? Kukira siapa? Ki Buyut. Ini tanaman apa? Masa kau tidak tahu, Goh Rupa? Itu tanaman jagung. Lihatlah, Ki Buyut. Bagaimana kalau tanaman jagungmu kupatahkan seperti ini? Jangan, Goh Rupa. Jangan. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Aku tinggal menunggu panennya. Mengapa kau padah-padahkan, Goh Rupa? Lihat, Ki Buyut. Aku tidak mematahkannya, melainkan mencabutnya bersama akar-akarnya. Aduh, bagaimana ini? Jangan begitu, Goh Rupa. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Mengapa tanaman jagungku kau cabut, kau padah-padahkan? Kau merusaknya. Apa salahku? Ki Buyut, di mana Mandrasi? Mandrasi? Mandrasi di rumah. Dia ada di rumah. Kau bangga mempunyai anak gadis seperti Mandrasi? Wah, ya tentu saja. Tapi Mandrasi tidak begitu cantik. Masih banyak perawan-perawan lain yang lebih cantik, Goh Rupa. Kau tidak rela Mandrasi diambil istri oleh bapakku? Kau tidak boleh ya? Kau melarang ya? Wah, bukan begitu, Goh Rupa. Sebenarnya aku tidak pernah melarang. Tapi barangkali Mandrasi sudah mempunyai pilihan sendiri. Mungkin dia sudah punya pacar. Siapa pacarnya? Siapa nama laki-laki itu? Wah, aku tidak tahu, Goh Rupa. Aku jarang sekali bercakap-cakap dengan anak gadisku. Aku tidak tahu. Awas, Ki Buyut. Berani bohong, mulutmu berdarah. Tidak, Goh Rupa. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku memang tidak tahu siapa pacar Mandrasi. Sudahlah. Aku tidak mau bertele-tele. Aku datang kemari untuk melamar anak gadismu. Bapakku menginginkannya. Bagaimana, Ki Buyut? Kau mau menyerahkan Mandrasi atau tidak? Tunggu dulu, Goh Rupa.
aku minta waktu untuk berpikir. Berilah aku kesempatan untuk memikirkannya barang 2 atau 3 hari saja. Sekarang? Aku minta jawabanmu sekarang juga. Kau berikan atau tidak? Lihat ini. Lihat kepalan tanganku ini. Aku dapat meremukkan tulang-tulangmu dengan mudah. Cepat jawab. Kau berikan Mandrasi atau tidak, Ki Buyut? Ayahku ingin mengawini anak gadismu itu. Tolong Gorupa. Janganlah kau minta jawaban sekarang. Aku minta waktu 2 atau 3 hari. Tidak. Aku minta jawabanmu sekarang juga. Atau kau mau kepalan tanganku ini, Buyut Sadana kelihatan takut sekali. Dia tidak berani memandang wajah Gohrupa. Sementara itu Gohrupa sudah mulai mengepalkan buku-buku tangannya, siap menghajar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dia pasti bertindak buas dan kejam. Ki Buyut, benar kau menyewa seorang pendekar dari daerah lain? Oh, tidak Gohrupa. Mana mampu kami menyewa seorang pendekar. Sedangkan untuk makan sehari-hari saja, kami harus bergelut dengan terik matahari dan hujan. Awas kalau kau berani minta tolong pada orang lain. Rumahmu akan kubakar habis, dan keluargamu akan kubasmi. Ampun Gohrupa. Jangan lakukan itu. Kami percaya kau kuat. Kami tidak mungkin berani melawan kekuatanmu, Gohrupa. Sekarang jawab pertanyaanku, Ki Buyut. Apa kau keberatan anak gadismu menjadi istri bapakku? Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Sekarang? Kau harus bisa menjawabnya sekarang. Gohrupa, aku minta waktu barang 2 atau 3 hari untuk merenungkan jawabannya. Ini adalah persoalan yang penting. Lagi pula, aku harus membujuk Mandrasi agar mau menjadi istri bapakmu. Kau tinggal mengatakannya boleh atau tidak. Jawab sekarang juga, Ki Buyut. Aku tidak akan pergi dari sini sebelum kau menjawab pertanyaanku. Gohrupa, aku harus bicarakan soal ini dengan istriku dulu. Aku tidak mungkin memutuskannya sendiri. Berilah aku waktu barang 2 atau 3 hari saja. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau menjawab, kau akan pulang dalam keadaan babak belur. Rasakan. Ampun, Gohrupa, ampun. Ampun, Gohrupa, ampun. Awas, Ki Buyut. Ampun. Jaga Mandrasi anak gadismu itu baik-baik. Kami akan datang ke rumahmu untuk mengambilnya. Dan ingat. Kalau kau berani menyewa pendekar dari daerah lain, kau berani membayar orang untuk melawan kami, keluargamu akan memperoleh bencana. Ini. Kepalan tanganku inilah yang membuat bencana. Jangan Gohrupa. Jangan kau rusakkan tanaman jagungku. Bagaimana ini? Jangan Gohrupa. Sudahlah, cukup. Nanti rusak semuanya. Jangan. Duduk di atas balai di emper belakang rumah kediaman Ki Buyut Sadana. Matanya tidak lepas memandang lereng-lereng gunung Arjuna yang disaput kabut. Angin pegunungan bertiup menerpa pohon-pohon, membawa udara sejuk. Diam-diam Mandrasi menghampiri Rakuti dan duduk di sebelahnya. Mandrasi tersenyum manja. Sekalipun baru kenal, mereka nampaknya sudah cukup akrab. Rakuti, ya. Apakah kau sudah mempunyai seorang pacar? Aku sudah mempunyai istri. Apa? Jadi kau sudah mempunyai istri? Iya. Kasihan sekali istrimu itu.
Dia tentu merasa kesepian di rumah. Mengapa kau meninggalkan istrimu, Rakuti? Aku terpaksa meninggalkannya untuk sementara waktu. Istrimu pasti seorang wanita yang cantik. Benar bukan? Iya. Istriku cantik. Mereka, orang-orang di desaku juga mengatakan bahwa istriku cantik. Siapa nama istrimu, Rakuti? Si Tangsu. Si Tangsu. Si Tangsu artinya bulan purnama. Pasti istrimu secantik bulan purnama. Rakuti, mengapa kau tidak pulang menemui istrimu? Apa kau tidak merasa rindu kepadanya? Istriku tidak ada di rumah, Mandrasi. Tidak ada di rumah? Lalu di mana? Istriku diculik prajurit-prajurit Majapahit. Dia akan dijadikan wanita persembahan. Oh, iya. Aku juga sudah mendengar soal itu. Wanita persembahan. Konon kabarnya, Prabu Jayanegara gemar sekali bermain-main asmara dengan wanita-wanita cantik. Kalau istrimu terpilih menjadi wanita persembahan, tentulah istrimu seorang wanita yang sangat cantik. Sudahlah, Mandrasi. Aku tidak ingin bicara soal itu. Rakuti, Rakuti, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lihat, Rakuti? Aku melihat lereng-lereng itu. Lereng-lereng yang tinggi dan selalu disebut kabut. Iya. Pemandangan memang indah sekali tampak dari sini. Tapi aku sudah bosan melihatnya, Rakuti. Aku sudah setiap hari melihatnya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang istimewa. Apakah di atas lereng-lereng itu masih dihuni manusia? Desa Kucara ini adalah desa paling ujung di bagian timur kaki Gunung Arjuna. Tak ada desa lagi di atas sana. Ya, entahlah. Mengapa hatiku berdebar-debar setiap kali melihat lereng-lereng itu? Apakah ada sesuatu yang pantas dilihat di sana? Tidak. Tidak ada apa-apa di sana. Kecuali bahaya, Rakuti. Bahaya? Bahaya apa? Sudahlah, Rakuti. Mengapa kau malah mengajak bicara soal lereng-lereng gunung? Tak ada yang istimewa. Lereng gunung hanyalah tonjolan-tonjolan batu padas. Lebih baik kita bicara soal lain saja. Tidak, Mandrasi. Aku ingin tahu lereng Gunung Arjuna. Lihatlah. Ikuti telunjukku ini. Lereng itu sangat tinggi. Bentuknya juga sangat aneh. Pada saat kabut sedang tipis, aku melihat lereng itu seperti kerajaan gaib. Dan hatiku bergetar setiap kali memandangnya. Aneh sekali kok ini. Mengapa kau bisa tertarik pada lereng gunung, Rakuti? Pasti ada apa-apanya di sana. Lereng itu seperti menyimpan suatu rahasia. Percayalah padaku, tidak ada apa-apanya di atas lereng itu, kecuali bahaya. Kadangkala, kabut tebal turun menutupi separuh dari Gunung Arjuna. Lereng yang kau maksudkan itu hampir tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Iya, hanya orang yang tidak waras mau pergi ke sana. Tolong, Mandrasi, tolong Mandrasi, lihat ayahmu, lihat ayahmu. Ayah, ada apa denganmu, Ayah? Lihatlah Mandrasi, tubuhnya luka-luka. Aku sudah mengkhawatirkannya sejak semula. Dan sekarang benar-benar terjadi. Ada apa, Ayah? Kau anak muda. Kau telah menyebarkan bencana di rumah ini. Aduh, mengapa kau masih juga belum pergi? Mengapa kau tidak mau mengindahkan kata-kataku? Kau sengaja mau membuat hidup kami sengsara. Ayah, jangan berkata begitu. Rakuti tidak bermaksud apa-apa. Justru dia ingin menolong kita, Ayah. Dia tidak akan mampu menolong kita. Buktinya, lihat saja sendiri. Kau rupa mengajarku habis-habisan. Iya. Sekarang kita tidak mempunyai harapan lagi, Nyai.
Tanaman jagungku habis dirusak Gorupa. Tanaman jagungku dicabut dan dipatah-patahkannya. Dewata Agung, mengapa kau timpahkan nasib seburuk ini pada keluarga kami? Jadi kau sudah bertemu dengan Gorupa, Ayah, anak laki-laki Ki Jarupi. Rakuti, cepat pergi dari sini. Kau tidak perlu takut, Ki Buyut. Biar aku yang akan menghadapi anak laki-laki Ki Jarupi. Jangan. Lebih baik kau segera pergi. Kau tidak akan bisa menghadapinya. Gorupa seorang laki-laki yang sangat kejam dan buas. Dia tidak segan-segan memukul orang. Aku sanggup menghadapinya, Nyai. Akan kucari dia. Jangan, Rakuti. Jangan. Orang itu berbahaya sekali. Dia bisa membinasakanmu. Iya, ingat, Rakuti. Gorupa bukan manusia sembarangan. Dia mempunyai aji kebal. Iya. Dia tidak mempan senjata tajam. Di desa ini tidak ada yang berani melawan Gorupa. Karena itu sebaiknya kau pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Ini demi kebaikanmu sendiri. Ya, biarlah kami sendiri yang akan mengatasi kesulitan ini. Iya. Sebenarnya aku ingin menolong kalian. Tapi karena Ki Buyut keberatan, baiklah. Aku akan pergi. Ya, bagus. Cepatlah pergi. Lebih cepat, lebih baik. Mereka pasti akan datang kemari. Rakuti dengan hati berat melangkah ke halaman. Mendadak Mandrasi memburunya. Gadis desa Kucara itu menghadang langkah-langkah Rakuti. Rakuti, apa kau benar-benar mau pergi? Sepertinya Ki Buyut tidak senang menerima kehadiranku. Jadi aku terpaksa pergi. Jangan, Rakuti. Jangan pergi. Aku tidak bermaksud menimbulkan kesulitan di dalam keluargamu, Mandrasi. Justru aku ingin menolong kalian. Tapi rupanya Ki Buyut tidak percaya kepadaku. Sudah jelas ayahmu mengusir aku. Maafkan, Rakuti. Maafkan sikap ayahku. Begini saja. Ayolah. Ayo ikut aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayo, Rakuti. Mandrasi menarik-narik tangan Rakuti. Mereka berlari-lari kecil ke arah belakang rumah. Mandrasi menuju ke suatu tempat dan mereka pergi ke sana. Tempat itu ternyata sebuah rumah batu yang bersusun-susun sederhana. Tempat apa ini, Mandrasi? Aku sendiri tidak tahu, Rakuti. Rumah batu ini sudah ada sebelum aku di... Rakuti. Mungkin kau tidak akan percaya. Aku ingin menjadi raja, Mandrasi. Aku ingin menjadi raja Majapahit. Ini gara-gara dia, Nyai. Gara-gara orang asing itu. Aku sudah memperingatkan sejak semula. Tapi kau malah menerimanya. Sekarang akibatnya menjadi seperti ini, Nyai. Dia bermaksud baik, Ki. Dia mau menolong kita. Kita tidak membutuhkan pahlawan, Nyai. Apa kita harus menolak keinginan baik seseorang? Kurasa tidak sepantasnya kita bersikap begitu. Sudahlah. Kita tidak tahu siapa orang itu. Orang yang namanya Rakuti. Yang jelas, kita tahu dia datang dengan membawa kesulitan. Membuat kita harus mengalami kesulitan. Itu saja yang aku tahu. Ya, memang. Mungkin dia bermaksud baik. Tapi akibatnya, siapa yang harus menanggungnya, Nyai? Kita juga kan, Nyai? Keluarga kita yang harus menanggung. Orang itu bisa pergi kapan saja, semau hatinya. Sedangkan kita harus tetap tinggal di sini dan menghadapi Ki Jarupi dan anak laki-lakinya itu. Ya, inilah kesulitan kita sekarang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur, Ki. Kita mau apa lagi? Iya, memang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat Jarupi dan Gorupa pasti akan datang kemari. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan?
Kecuali menyerahkan Mandrasi, anak gadis kita. Aku sudah menolak kehadiran Rakuti, orang asing itu. Tapi kau menerimanya, Nyai. Sekarang akibatnya seperti ini. Kau rupa menganiaya aku. Sudahlah, Ki. Semuanya sudah terlanjur. Mau apa lagi kita? Iya, memang. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat, Jarupi dan anak laki-lakinya pasti datang kemari. Baru saja Kisadana selesai mengucapkan kata-katanya, 2 ekor kuda datang memasuki halaman rumahnya. Ternyata mereka adalah Ki Jarupih dan Goh Rupa. Ki Jarupih segera melompat turun dari punggung kudanya, kemudian menambatkan kuda itu di bawah pohon. Goh Rupa mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Kau harus berhati-hati, Goh Rupa. Kalau orang itu masih ada di sini, dia bisa menimbulkan kesulitan. Jangan khawatir, Pak. Aku akan membuat mulutnya bercucuran darah. Kok sepi sekali. Lampu ruangannya menyala. Mereka pasti ada di dalam. Ayo, Goh Rupa. Ki Jarupih melangkah dengan penuh keyakinan. Goh Rupa mengikuti di belakangnya. Mereka segera naik ke ruangan pendopo dan menghampiri pintu. Sadana! Sadana! Buka pintu! Sadana! Sadana! Cepat buka pintu rumahmu! Aku mau bicara denganmu. Tidak ada jawaban. Goh Rupa, apa yang akan kau lakukan? Kukira pintu ini harus didobrak. Sadana, rupanya kau ada di dalam. Mengapa kau tidak mau membukakan pintu untukku? Apakah kau sudah melupakan persahabatan kita? Kau lihat sendiri keadaanku, Jarupi. Lihatlah, anakmu telah menganiaya aku. Iya, dan sekarang anakmu telah merusakkan pintu rumah kami. Apakah itu namanya bersahabat? Semua ini bukan salahku. Salahmu sendiri, Sadana. Apa kesalahanku, Jarupi? Kau tidak mungkin melindungi Mandrasi, anak gadismu itu. Kau menyewa tukang pukul dari mana, Sadana? Kau menyewa pendekar dari mana? Percuma saja. Pendekarmu itu pasti tidak akan dapat mengalahkan anakku. Jarupi, aku tidak pernah menyewa orang. Akan ku bayar dengan apa? Aku sendiri hidup hanya sekedar bisa makan dan berpakaian secara pantas. Tapi sekarang kami sekeluarga menemui kesulitan baru. Anakmu telah merusak tanaman jagungku. Iya. Apa yang bisa kami panen sekarang untuk makan keluarga kami? Itu soal mudah, Sadana. Kalau kau mau menuruti keinginanku, semuanya bisa diatur. Aku orang kaya. Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tapi tentu saja harus ada imbalannya, Sadana. Mandrasi harus kau serahkan padaku. Jarupi, sampai hati kau ingin mengawini anakku Mandrasi. Dia seperti cucumu sendiri. Kau pernah menimang-nimang bocah itu ketika masih kecil. Kau pernah menggendongnya kemana-mana. Bagaimana kau bisa sampai hati ingin mengawininya?
Ingatlah, Carupi. Kita ini sudah semakin tua. Orang tua semakin banyak yang dilihat. Karena itu harus menjadi semakin arif. Barangkali kita hidup tidak akan lebih lama lagi. Untuk apa semua ini, Carupi? Janganlah mengumbar hawa nafsu. Sadana, aku datang kemari tidak untuk mendengar khotbahmu, tahu? Aku datang untuk mengambil Mandrasi. Di mana dia sekarang? Awas kau, Sadana. Aku tidak main-main. Akan ku geledah rumahnya, Pak. Goh Rupa melangkah ke dalam, matanya liar mencari ke sana kemari. Meja kursi digulingkan, lemari dibongkar, semua perabotan diacak-acak, diaduk-aduk. Tapi nampaknya dia tidak dapat menemukan gadis yang dicarinya. Goh Rupa nampak kesal, demikian pula Ki Carupi. Tidak ada, Pak. Mungkin dia sudah kabur. Sadana. Di mana Mandrasi kau sembunyikan? Kami tidak tahu, Carupi. Tidak tahu? Aku sendiri sedang merawat luka-luka suamiku. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Apa katamu, Nyai? Mereka? Iya. Jadi Mandrasi bersama orang lain? Kurang ajar. Awas. Kalau kalian tidak mau mengatakan di mana Mandrasi sekarang, aku akan membakar rumah ini. Akan kubakar sampai habis. Jangan Carupi, jangan. Aduh, kami sekeluarga sudah hidup susah. Bagaimana kalau kami sampai tidak mempunyai rumah, Carupi? Karena itu turutilah keinginanku, Sadana. Kalau kau menyerahkan Mandrasi, aku akan menanggung semua biaya hidupmu sekeluarga. Tapi sebaliknya, kalau kau berusaha menyembunyikan anak gadismu itu, hidupmu akan sengsara. Kau tidak mempunyai sandang pangan lagi. Dan kau tidak akan mempunyai atap untuk berteduh. Rumah ini akan kubakar. Sudahlah, Carupi. Jangan kejam-kejam. Iya. Sampai hati kau melakukannya. Anak gadismu, Nyai. Aku hanya menginginkan anak gadismu. Cepat, katakan di mana dia sekarang. Bagus. Jadi kalian memilih rumah ini dibakar. Kau lupa, tumpahkan lampu ruangan itu. Ambil minyak tiara, siram dinding-dindingnya, dan bakar. Jangan, jangan Carupi, jangan lakukan. Aduh, bagaimana ini, Ki? Jangan Carupi, jangan. Baiklah, kami menyerah, Apa artinya menyerah? Kau boleh mengambil Mandrasi, anak gadis kami. Mengapa tidak dari tadi, Sadana? Mengapa kami harus berlaku kasar kepada sahabat sendiri? Kita ini sahabat. Sejak dulu kita bersahabat. Aku tidak segan-segan membantu keluargamu. Tapi kau juga harus memperhatikan keinginanku. Itu namanya bersahabat. Sekarang katakan, di mana Mandrasi berada? Nyai, katakanlah Nyai. Ayo Nyai. Di belakang Carupi. Mereka bersembunyi di rumah batu. Gelap sekali. Gelap dan sunyi tempat ini. Tidak terlalu gelap. Ada cahaya bintang-bintang. Aku heran, Rakuti. Bagaimana kau bisa mempunyai cita-cita ingin menjadi raja? Bagiku tidak ada cita-cita yang melambung terlalu tinggi. Setiap orang boleh mempunyai cita-cita. Menjadi apa saja. Asal jangan menjadi dewa.
Tapi bukankah raja itu berdasarkan keturunan? Orang bisa menjadi raja karena dia anak raja. Atau paling tidak, dia kerabat bangsawan. Tidak ada yang mengharuskan begitu, Mandrasi. Seorang raja tidak harus berdasarkan keturunan. Tapi sepengetahuanku begitu, Rakuti. Pengetahuanmu itu juga berdasarkan keturunan. Sedang pengetahuanku adalah pengetahuan bebas. Kupikir setiap orang bisa menjadi raja, asal dapat menumpuk kekuatan yang besar. Raja itu juga manusia biasa. Dia duduk, makan, dan tidur seperti hanya manusia-manusia yang lain. Hanya karena kekuasaannya yang besar, maka dia tampak seperti dewa. Tapi jelas dia bukan dewa. Dia hanyalah manusia biasa. Kekuasaannya bisa direbut oleh orang lain. Dan raja itu bisa diusir dari istana. Rakuti, kata-katamu itu mengerikan sekali. Aku takut mendengarnya, Rakuti. Aku belum pernah mendengar ada orang yang berani berkata-kata seperti itu. Hati-hati, Rakuti. Janganlah aku berkata-kata seperti itu pada sembarang orang. Bisa berbahaya. Kau bisa ditangkap. Terima kasih atas peringatanmu, Mandrasi. Aku dapat melindungi diriku dengan baik. Ketika mereka sedang bercakap-cakap lirih di dalam rumah batu, pada saat itulah muncul dua sosok tubuh manusia. Ki Jarupih bergegas melangkah diikuti Goh Rupa. Lihat, Rakuti, ada yang datang. Tenang saja. Mereka mencari kesulitan. Rakuti, itu Goh Rupa. Goh Rupa dan Ki Jarupih datang. Bagaimana ini? Tenang saja. Kita tidak perlu takut menghadapi orang-orang seperti itu. Biar saja mereka datang kemari. Kita tidak perlu lari. Janganlah menjadi orang berjiwa pengecut. Mandrasi! Mandrasi! Keluarlah! Ini, aku datang untuk menjemputmu, orang manis. Jangan begitu. Apa yang kau lakukan di dalam situ, Cepat keluar. Kau tahu, aku ini orang tua yang tidak sabaran. Menjijikkan sekali. Jijik aku mendengar suara Ki Jarupih. Seperti suara seekor domba tua. Biar saja dia berkata-kata. Kita tunggu saja. Aku ingin tahu sampai sejauh mana keberaniannya. Mandrasi! Ayo, keluar! Kau lihat, aku datang bersama siapa? Goh Rupa! Kau tahu siapa itu Goh Rupa, Mandrasi? Hai! Kalau kau masih bersembunyi di situ, aku akan datang untuk membongkar rumah batumu. Jangan membuat kami marah, Mandrasi. Kalau kami sampai marah, kalian akan menyesal. Aku tahu, Mandrasi. Kau di dalam bersama laki-laki itu, bukan? Awas kau, Mandrasi. Bapamu sudah menyerah. Dia sudah menyerahkanmu kepada Ki Jarupih. Kau harus mau menjadi istriku. Kau tidak mempunyai pilihan yang lain, Mandrasi. Mandrasi, kau harus menjadi istri Jarupih. Jadi, kau tidak mau keluar. Baik, salahmu sendiri. Cepat, Goh Rupa. Ya, aku akan datang untuk mendobrak rumah batumu. Belum sampai Goh Rupa melompat ke depan, pada saat itulah Rakuti dan Mandrasi muncul hampir bersamaan. Mandrasi berjalan ketakutan di belakang Rakuti. Bagus, bagus. Akhirnya kau keluar juga. Tapi sayang sekali. Mengapa kau harus keluar bersama laki-laki itu? Nah, benar bukan? Laki-laki itu. Lihat Goh Rupa. Laki-laki itulah yang berani melawan bapakmu. Dia berani menghadang jalanku ketika Mandrasi sudah hampir kutangkap.
Dia itulah orangnya. Hei, siapa namamu? Namaku Rakuti. Kau boleh pergi sekarang. Sayang sekali. Aku tidak bermaksud pergi. Jadi kau mencari mati? Kaulah yang mencari kesulitan. Kau minggir dulu, Pak. Biar orang ini ku bereskan. Rupanya dia belum tahu siapa Kohrupa. Ya, cepat bereskan dia, anakku. Bereskan orang asing itu. Dan setelah itu, kita gendong bersama-sama Mandrasi ke rumah. Cepat Kohrupa. Hei, orang asing. Bersiaplah. Kau akan segera tahu siapa Kohrupa. Kohrupa segera menyerang. Rakuti berkelit ringan. Pertarungan sengit terjadi. Kohrupa terus memburu Rakuti dengan serangan-serangan gencar. Tapi Rakuti selalu dapat menepis ataupun menghindarkan diri dengan manis. Rakuti heran. Beberapa kali dia dapat menyerangkan pukulan. Tapi nampaknya Kohrupa mempunyai daya tahan tubuh luar biasa. Akhirnya, ternyata tidak mempan. Tapi aku akan mencobanya lagi. Bagaimana Rakuti? Lebih baik kau menyerah. Kau tidak akan menang melawan Kohrupa. Kau percaya? Aku dapat mematah-matahkan tombakmu itu seperti ranting-ranting kering. Lihat saja nanti. Sekarang kau baru tahu siapa anakku. Kau orang asing. Seharusnya kau tidak boleh berbuat kurang ajar di sini. Sekarang kau kena batunya. Kohrupa akan segera melumpuhkanmu. Ayo, tusuk lagi. Apa yang kau tunggu? Lihatlah, anakku masih berdiri tegak. Tombakmu itu ternyata tidak ada apa-apanya. Sebaiknya senjatamu itu kau buang ke comberan. Teruskan Kohrupa. Teruskan pertarungan sehingga kau dapat melumpuhkan orang itu. Puntir saja batang lehernya. Buat kakinya menjadi cacat. Teruskan Kohrupa. Sementara aku akan mengurusi Mandrasi. Ayo Mandrasi. Tidak. Pergi. Ayo. Pergi ke tua bangka. Pergi kemana? Ayo bocah manis. Ayo. Ku gendong kau pulang ke rumahku. Tidak. Tolong. Rakuti masih berhadapan dengan Kohrupa. Sementara Kijarupih mulai mengejar Mandrasi yang lari terpirit-pirit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus.